Berbagai peristiwa dan kebijakan mewarnai jalannya pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala dalam beberapa waktu terakhir. Mulai Presiden yang mengapresiasi peran ulama dalam memelihara kerukunan bangsa hingga fokus yang akan dilakukan pemerintah pada tahun depan. Untuk itu Warta Istana kembali hadir mewartakan berbagai hal tersebut. Bersama saya Drusala Penala, Warta Istana kali ini akan menyajikan warta. Di antaranya, ada 9 hal yang menjadi fokus pemerintah di tahun 2018. Presiden bahas persiapan Ramadan dan Lebaran. One Team Press dukung penguatan Undang-Undang KPK. Kita mulai Warta Istana dari Jakarta. Pemirsa, pemerintah merancang 9 fokus yang harus diselesaikan di tahun 2018 untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,6%. Untuk itu, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala memimpin sidang Kabinet Paripurna yang membahas RAPBN 2018. Tahun 2018 menjadi tahun penting bagi pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala dalam menyelesaikan sejumlah program. Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Yusuf Kala Selasa pagi di Istana Negara Jakarta memimpin sidang Kabinet Paripurna terkait pagu indikatif rancangan anggaran dan pendapatan belanja negara RAPBN 2018. Presiden menjabarkan 9 fokus yang harus dilakukan, yakni peningkatan nilai ekspor dan investasi, pembatasan belanja barang, subsidi di berbagai sektor, serta dana tambahan bagi program Keluarga Harapan. Presiden juga meminta pengembangan tanaman hortikultura, formulasi dana alokasi umum secara dinamis, dan sinkronisasi program antar daerah dalam menyerap dana alokasi khusus, serta peningkatan dana desa. Terakhir, ingin saya tekankan bahwa tahun 2018 merupakan tahun yang sangat penting bagi penyelesaian program-program pemerintah sesuai dengan nawacita. Untuk itu saya minta seluruh kementerian, lembaga melihat satu persatu program-program kerja di kementerian lembaga masing-masing secara lebih teliti, secara lebih detail, secara lebih rinci, agar sesuai dengan prioritas yang telah kita tetapkan. Presiden Joko Widodo berharap di tahun 2018 nanti ekonomi Indonesia dapat tumbuh sebesar 5,6% dengan perkiraan volume belanja negara mencapai 2.200 triliun rupiah. Presiden mengingatkan pentingnya pengawalan secara ketat untuk menghasilkan pelaksanaan APBN yang bebas korupsi. Dari Jakarta, Amita Putri, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah menargetkan simpanan dana abadi pendidikan pada tahun 2030 mencapai 400 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo berharap melalui dana ini, pengeluaran negara di sektor pendidikan akan lebih terarah melalui pemberian beasiswa kepada masyarakat untuk meraih gelar master dan doktoral. Mulai tahun 2018, pemerintah mulai menganggarkan dana untuk dialokasikan dalam dana abadi pendidikan. Berdasarkan perhitungan pemerintah, pada 2030 Indonesia akan memiliki dana abadi atau endowment fund pendidikan sebesar 400 triliun rupiah. Pernyataan itu seperti disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan sidang Kabinet Paripurna Rabu 4 April di Jakarta. Dana itu adalah bentuk investasi jangka panjang di sektor pendidikan yang salah satu manfaatnya adalah digunakan untuk masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang strata 2 dan 3 di luar negeri. Udah, sekarang sisihkan untuk sovereign wealth fund, sehingga kita akan memiliki dana pendidikan yang besar di situ. Ini investasi jangka panjang untuk anak cucu kita, saya kira harus dimulai. Yang dana abadi pendidikan ini nantinya bertujuan untuk mengelola dana investasi pendidikan bagi generasi yang akan datang. Oleh karena itu Bapak Presiden meminta supaya kita melakukan perencanaan penganggaran untuk pendidikan itu. Kebutuhan pendidikan tetap dijalankan, namun kalau ada kenaikan kita akan mengambil atau dalam hal itu menyimpannya sehingga dia tidak perlu harus dia habiskan dalam 1 tahun anggaran.
dan kemudian dia bisa digunakan secara lebih baik dari sisi perencanaan, terutama untuk generasi anak dan cucu kita, generasi yang akan datang. Berdasarkan amanah konstitusi, alokasi dana pendidikan Indonesia tiap tahunnya mencapai 20% dari APBN. Untuk tahun ini, total APBN Indonesia mencapai 2.080,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Amita Putri, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara mewartakan. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala bersama beberapa ekonom Indef pada awal pekan ini melakukan diskusi mengenai perekonomian bangsa. Wapres menyoroti hal ini akan menjadi agenda pemerintah, khususnya untuk merevitalisasi data statistik mengenai pangan. Dalam kegiatan diskusi, beberapa ekonom Indef bersama dengan Wakil Presiden Yusuf Kala Senin 3 April 2017, Steering Komite Indef Didik J. Rahbini menyampaikan, Wapres meminta sejumlah ekonom untuk meninjau beberapa hal yang akan dijadikan agenda pemerintah. Seperti diantaranya pembebasan devisa yang berdampak pada pelemahan rupiah, serta kesalahan data statistik mengenai pangan, utamanya mengenai surplusnya komoditas beras yang tidak sesuai dengan fakta. Soal statistik pangan, dan seterusnya ya. Jadi Wapres ya mengkritik ekonom-ekonom, termasuk profesor statistik ini yang sebenarnya, bahwa banyak statistik yang salah tidak boleh dilanjutkan lagi. Ya. Ya, perlu kata Pak JK itu ada produksi beras itu jelas salah total. Dalam pertemuan tersebut, Wapres menantang ekonom untuk membenahi kelebihan estimasi yang terjadi pada produksi pangan. Ekonom Indef Bustanul Arifin memaparkan Indonesia tidak mungkin mengimpor beras bila komoditas beras di Indonesia mengalami surplus, sebab harga beras di Indonesia lebih mahal dibandingkan dari negara Thailand. Sebetulnya mungkin overestimate, sehingga kalau dibalik bagaimana kita estimasi konsumsinya. Kalau konsumsinya lebih akurat, mungkin produksinya lebih akurat. Kalau kita memang surplus, nggak mungkin dong kita akan ekspor beras sekarang. Kita harganya jauh lebih tinggi dibanding di Thailand. Sejumlah ekonom pun sepakat untuk melakukan perbaikan bersama-sama sebab seringkali data tersebut diacu oleh berbagai pihak seperti Dewan Perwakilan Rakyat serta pihak lainnya. Dari Jakarta, Nabila Karisti, Rijalul Fikri, Kantor Berita Antara mewartakan. Bulan Ramadan memang masih 2,5 bulan lagi, namun pemerintah telah mulai membahas sejumlah persiapan yang digelar dalam bentuk rapat terbatas guna memastikan sejumlah masalah yang terjadi di tahun lalu tidak terulang di momen Ramadan dan Lebaran tahun ini. Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Yusuf Kala memimpin rapat terbatas guna membahas persiapan pemerintah menjelang bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 1438 Hijriah yang pada tahun ini jatuh pada akhir bulan Mei 2017. Meski masih 2,5 bulan, Presiden Jokowi berharap para pembantunya memberikan perhatian sedari sekarang untuk memastikan ketersediaan bahan-bahan pokok, kesiapan sarana dan prasarana transportasi, serta aspek keamanan. Yang lebih awal, yang lebih baik pada Ramadan tahun ini, kita berharap saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimah dapat menjalankan ibadah puasanya dengan tenang, dengan aman, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai ratas menyatakan bahwa Presiden dan Wapres meminta agar sejumlah masalah yang terjadi pada Ramadan dan Lebaran tahun lalu tak terjadi di tahun ini, seperti masalah kemacetan parah di pintu tol Brebes, melambungnya harga beras, daging, minyak curah, dan cabai. Ada beberapa penekanan yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Yang pertama berkaitan dengan kesiapan transportasi, karena dengan telah dibangunnya beberapa ruas jalan tol, jangan sampai Brexit yang waktu itu terjadi kembali. Sehingga persiapannya dari awal lebih matang. Yang kedua, Presiden menekankan untuk beberapa harga-harga yang pada waktu itu mengalami lonjakan yang cukup tinggi. Seska Pramono menambahkan terkait persiapan sarana dan prasarana transportasi, pemerintah sepakat untuk mengoperasikan kapal Roro yang akan berlayar dari Lampung, Jakarta, Jakarta-Semarang, Semarang-Surabaya. Dari Jakarta, Amita Putri, Ardi Irawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Presiden mengapresiasi peran ulama dalam menjaga perdamaian bangsa. Ikuti warta ini usai jeda berikut hanya di Warta Istana.